Konten ini saya buat untuk membalas narasi daripada Mister Bus yang ada di YouTube ya. Saya tidak mencari permusuhan dan saya tidak mencari polemik, tapi saya harus menggunakan hak jawab saya karena ini menurut saya framing yang sangat licik dan jahat ya. Dan ini merugikan saya sebetulnya. Lah kalau masuk ke negara orang secara ilegal, bekerja tanpa permit dan ya, visa kerja yang resmi, lalu mereka terkena banyak sekali masalah, itu kok bisa salahnya ke kita gitu loh, ya. Maksud Anda itu apa tuh Mister Bus? Ya. Jadi seolah-olah di sini Kokor itu menjadi korban, playing victim gitu ya terhadap apa yang selama ini dia buat. Dia mengatakan saya licik, saya jahat karena telah memframing, dan nanti saya juga akan menjawab atas pertanyaan Kokori tadi itu yang menanyakan TKI yang mana gitu ya. Saya akan bikin narasi itu, jangan korbankan TKI. Nah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya banyak ucapkan terima kasih kepada Kokori atau Mr. RI yang telah merespon atau menanggapi konten saya yang saya alamatkan khusus kepada Kokori dan kawan-kawannya yang satu frekuensi. Ya, sebelumnya saya bikin konten yang saya khususkan kepada Kokori dan End the Gang dengan tajuk video ini dibuat khas untuk Kokori dan kawan-kawannya yang satu frekuensi. Jangan korbankan TKI. Ya, berarti saya tidak sia-sia nih bikin konten karena dinotis oleh Kokori. Ya, terima kasih. Dan sebelum panjang lebar, kita tonton saja dulu videonya. Ini dia. Konten ini saya buat untuk membalas narasi daripada Mister Bus yang ada di YouTube ya. Saya tidak mencari permusuhan dan saya tidak mencari polemik, tapi saya harus menggunakan hak jawab saya karena ini menurut saya framing yang sangat licik dan jahat ya. Dan ini merugikan saya sebetulnya. Licik dan jahat Ya. dan merugikan Ini Kokori. konten YouTube dari Mister Bus, akunnya bernama Ya. mr.bas Bus ya. Nah ini judulnya aja sudah provokatif ini. Video ini dibuat khusus ya, khas untuk Kokori, untuk ini bahasanya bahasa negara sebelah ya. Jadi ini abang ini kelihatannya banyak sekali fansnya yang dari negara sebelah ya. Untuk Kokori dan kawan-kawannya, maksudnya orang-orang yang cinta NKRI, yang kita berjuang sama-sama di media sosial, yang satu frekuensi, Cinta satu NKRI pendapat. konon. Jangan korbankan TKI. Nah ini sudah tendensius. Seolah-olah gara-gara kita TKI itu mendapatkan masalah. Ya. Nah yang nggak dijelaskan ini TKI yang mana. Kalau TKI yang sah masuk ke negara orang secara legal dengan permit dan visa kerja yang resmi, harusnya mereka aman-aman aja, nggak ada masalah. Lah kalau masuk ke negara orang secara ilegal, bekerja tanpa permit dan ya, visa kerja yang resmi, lalu mereka terkena banyak sekali masalah, itu kok bisa salahnya ke kita gitu loh, ya. Maksud Anda itu apa tuh Mister Bus? Ya. Anda ini kontennya ditonton, ini video ini ditonton oleh banyak orang, ya. Jangan, dan YouTube Anda, akun YouTube Anda dan teman-teman Anda yang model-modelnya kayak Anda begini itu ditonton oleh banyak orang, ya. Jangan melawak di media sosial, saya mohon, ya. Imigran gelap di mana-mana kena penertiban itu sudah sewajarnya dan sepatutnya. Di Indonesia juga begitu. Kalau ada warga asing yang melanggar hukum imigrasi di negara kita, kalau mereka apes ya kena operasi imigran gelap, mereka kita tertibkan. Ya, di negara mana yang bisa warganya itu menoleransi imigran gelap? Dan Anda sendiri jangan pura-pura tidak tahu. Imigrasi mereka bekerja keras itu karena komplain dari warga negaranya sendiri. Lihat akun-akun TikTok itu bapak-bapak ya, di Ya. YouTube, di TikTok dan lain-lain. Bapak-bapak warga tempatan ya, ketua ormas di sana masuk ke kedai-kedai orang asing. Ya,
diminta-minta lisensinya, work permitnya, permit kerjanya ada apa enggak, diperiksa-periksain seolah-olah dia itu petugas imigrasi, padahal dia warga sipil dan tidak sepatutnya Ini dia betul kah? melakukan itu Dia karena itu bisa bukan membuktikan hak ini kah? dan wewenangnya. Soal Ya, bapak-bapak yang periksa ada lagi satu mbak-mbak yang tomboy, ya warga tempatan juga, mereka selalu bising, ya cakap pati-pati, jalan tikus dan sebagainya, selalu meroyan, selalu marah-marah kepada imigran gelap di negaranya. Tapi saya nggak menyalahkan mereka. Mereka itu warga negara sana, dan mereka berhak menuntut imigrasinya untuk bekerja keras, menertibkan imigran-imigran gelap. Ya, itu warga tempatan loh. Kenapa Anda nggak cakap? Kenapa Anda nggak salahkan mereka? Ya, kenapa salahnya itu bara apinya itu ditimpakan kepada kami? Ya, ini kan jahat nanti ini. saya jawab ya. Maksud Anda apa? Ya, ini konten kita ditonton oleh banyak orang loh. Anda harus menjawab loh. Nanti akan saya Ya, jawab. yang komplain paling ramai, paling bawel, paling berisik soal imigran gelap ya warga negara sana, Mas. Hubungannya sama kita yang di Indonesia itu apa gitu loh. Apa kalau kita ini nggak pernah lahir di dunia, ya? Akun kita nggak pernah bikin akun media sosial, terus imigrasi mereka tuh males-malesan gitu, santai-santai, tidur gitu kan? Ya enggak. Ya, sebelum kita ada konten-konten ini di media sosial, mereka juga sudah bekerja karena itu mereka itu dibayar untuk melakukan tugas mereka, menegakkan hukum imigrasi di negara mereka. Jadi kalau Anda buat narasi seperti ini menyalahkan saya, lalu berusaha memancing semua orang untuk membenci saya, itu lawak. Ya, orang-orang yang menonton ini melihat konten-konten Anda itu nggak semuanya bisa percaya. Ya kalau orangnya percaya ya saya nggak tahu lagi gimana. Ya, tapi kalau orang-orang punya akal, ya mereka nggak akan menyalahkan saya. Warga negara sana juga kalau lihat argumen yang saya, mereka juga menyalahkan kalau Kokor orangnya itu orang yang waras, tidak sehat waras, jasmani, rohani, maksudnya. mereka nggak akan salahkan saya. Saya nggak pernah mendukung imigran gelap, ya. Saya tidak pernah menganjurkan siapapun jadi imigran gelap. Karena memang itu ada resikonya. Tapi siapapun yang nggak mau mendengarkan nasihat kita, jangan jadi imigran gelap, ya. Mereka melakukan itu dengan sengaja, dengan kemauan sendiri, sadar akan resikonya. Tapi masih nekat, masih ndablek, ya masuk negara orang secara ilegal, bekerja secara ilegal. Kalau terkena penertiban, terkena hukuman dan sebagainya, ya itu resiko ditanggung sendiri. Ya, mereka itu sadar kok melanggar hukum. Kenapa itu jadi beban saya, beban dari teman-teman saya? Urusan apa kita sama mereka? Jadi tolonglah jangan buat framing-framing semacam ini, ya. Terlalu dangkal, ya, terlalu lawak. Dilihat orang malu loh. Ya kalian ini buat konten-konten semacam ini ditertawakan orang. Ya, mungkin cukup segitu video yang saya tampilkan. Video aslinya itu berdurasi kurang lebih 9 menit, tapi saya tampilkan segini saja ya. Karena untuk mempersingkat konten ini biar tidak terlalu panjang, Anda boleh tonton sendiri di akun sosmednya Kokori, di TikToknya Kokori. Namun, sebelum saya membuat konten ini, saya sudah menonton secara utuh dari awal hingga akhir videonya Kokori yang menanggapi narasi saya, yang menanggapi konten saya. Jadi ketika saya merespon video Kokori ini, saya sudah menonton secara keseluruhan videonya Kokori. Dan nanti saya juga akan menjawab atas pertanyaan Kokori tadi itu yang menanyakan TKI yang mana gitu ya. Saya akan bikin narasi itu, jangan korbankan TKI. Nah, setelah menonton secara keseluruhan video itu, sepertinya Kokori ini kurang mencermati konten saya. Ya, kurang mencermati konten saya, kurang mencermati narasi-narasi saya di konten itu. Sehingga membuat pemahaman Kokori kurang utuh. Betul di konten itu saya membahas soal imigran gelap yang mana hari-hari ini ditindak secara masif, ditangkap secara masif oleh Immigration Malaysia. Dan tentu itu atas kerjasama dengan warga
Malaysia, warga lokal yang ikut serta semakin masif, semakin gencar melaporkan tiap ada imigran gelap yang mereka jumpai di sekitar mereka. Ya, saya membahas itu. Dan kemudian saya kaitkan dengan Kokori atas narasi kritikan Kokori yang beberapa hari yang lalu ditujukan kepada imigrasi Malaysia yang mengatakan bahwa bagaimana bisa imigrasi Malaysia tidak nampak warga asing yang duduk merata-rata di Malaysia dan tidak nampak padahal mereka berada di depan mata mereka. Itulah kira-kira. Sehingga pada akhirnya mereka immigration sama warga lokal tercambuk. Lebih dari itu, yang menjadi poin utama dalam konten saya itu adalah narasi-narasi negatif yang selama ini Kokori buat kepada warga dan negara Malaysia itu dapat berdampak negatif atau merugikan TKI yang ada di Malaysia. Atas dasar apa saya punya opini seperti ini, bahwa narasi-narasi negatif yang dibuat oleh Kokori itu berdampak kepada TKI yang ada di sana. Ini juga akan menjawab TKI yang mana yang merasa dikorbankan. Ya, jawabannya adalah semua TKI tanpa terkecuali, baik itu legal maupun ilegal. Ya, kembali lagi. Atas dasar apa saya mengatakan seperti ini? Atas dasar apa saya membuat narasi atau opini seperti ini? Kokori tentu masih ingat, beberapa hari yang lalu pernah melakukan live bersama salah satu staf kedutaan, yaitu Bapak Riki. Dalam live itu, Kokori dengan Bapak Riki melakukan satu perbincangan pembahasan soal warga Malaysia, yang mana dalam perbincangan itu terindikasi penghinaan terhadap warga Malaysia. Kemudian sebagai reaksi karena merasa dihina, warga Malaysia melakukan tindakan membuat petisi yang menuntut kedutaan untuk menegur staf kedutaan Bapak Riki dan Kokori agar ditegur, agar ditindak. Dan petisi itu ditandatangani oleh ribuan orang Malaysia. Dari sini Kokori sudah bisa menyimpulkan bahwa setiap narasi negatif yang Kokori buat itu diperhatikan oleh warga Malaysia. Harus diakui, Kokori ini saat ini menjadi pusat perhatian netizen Malaysia. Tetapi sayangnya, Kokori menjadi pusat perhatian di hal-hal yang negatif, bukan di hal-hal yang positif. Itu yang disayangkan. Jadi sangat relevan kalau saya mengatakan bahwa perbuatan Kokori atau narasi-narasi negatif Kokori terhadap Malaysia itu merugikan TKI Malaysia, yang pada akhirnya mereka menjadi korban atas apa yang dibuat oleh Kokori di sosial media terhadap Malaysia. Itu tidak berlebihan. Karena narasi negatif yang Kokori buat itu dapat menyakiti warga Malaysia, dapat memunculkan sentimen negatif Malaysia, baik ke Kokori maupun ke warga negara Indonesia yang ada di sana, khususnya TKI. Mereka tidak bisa meluahkan amarahnya kepada Kokori secara langsung karena Kokori ada di Indonesia. Hal yang paling logis dilakukan adalah memunculkan sentimen negatif kepada saudara kita di Malaysia, yang tadinya biasa-biasa saja melihat warga negara Indonesia, TKI Indonesia, mereka akhirnya menjadi sentimen karena sakit hati dengan narasi-narasi negatif yang terus Kokori buat di sosial media, yang kemungkinan juga pada akhirnya TKI yang ada di sana itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Itu yang mesti difikirkan oleh Kokori, itu dampak negatif, itu kerugian yang akan didapat oleh TKI di sana. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, ya, tidak tahu apa-apa soal ini, soal Kokori, soal narasi-narasi Kokori. Tetapi mereka mendapatkan dampaknya. Kalau Kokori masih belum nyambung dengan apa yang saya sampaikan, dengan narasi yang saya buat, saya kasih analogi. Saya kasih analogi simpel saja. Bagaimana narasi negatif Kokori itu bisa berdampak dan merugikan TKI yang ada di Malaysia. Contoh, ada segerombolan ayam lewat di depan rumah kita. Di antara segerombolan ayam itu, ada satu ayam yang berusaha masuk
ke rumah kita, akan mengacau rumah kita, mengganggu rumah kita. Akan tetapi karena ulah satu ayam ini, si tuan rumah jadi mengusir semua ayam yang ada di situ, menghardik semua ayam di situ. Jadi karena ulah satu ayam, maka ayam-ayam yang lain yang ada di situ itu kena kesan, kena dampak akibat ulah satu ayam ini yang berusaha membuat kekacauan di rumah itu. Itu analogi simpelnya Kokori. Jadi perbuatan-perbuatan Kokori, narasi-narasi Kokori yang dibuat di sosial media terhadap negara Malaysia itu dapat berdampak kepada TKI-TKI yang ada di Malaysia. Nah, ketika muncul rasa tidak suka pada TKI, apa yang akan terjadi? Kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi? Tentu kemungkinan buruk yang akan terjadi, Kokori. Ya, logikanya seperti itu. Ketika kita tidak suka dengan seseorang, maka kemungkinan-kemungkinan buruk itu akan dialami oleh orang itu. Dan saya berharap itu tidak terjadi. Ya, saya harap itu tidak terjadi. Tetapi kita perlu mewaspadai itu. Jangan hanya karena ulah satu orang, dampaknya kepada orang banyak. Tadi Kokori bilang merasa dirugikan dengan narasi yang saya buat. Dianggapnya saya licik dan jahat. Oke lah, kalau Kokori menanggapi seperti itu. Tetapi yang merasa rugi kan Kokori sendiri yang merasa dirugikan atas narasi saya. Hanya individu, hanya Kokori secara pribadi yang dirugikan. Tetapi apakah Kokori tidak berpikir bahwa narasi-narasi negatif yang Kokori buat selama ini itu merugikan orang banyak, merugikan TKI yang ada di Malaysia? Jangan egois Kokori. Masih beruntung narasi yang saya buat hanya merugikan Kokori. Lalu bagaimana dengan narasi negatif Kokori yang dibuat itu bisa merugikan banyak orang yang ada di Malaysia, TKI yang ada di Malaysia? Jangan egois. Jangan hanya memikirkan Anda sendiri. Ya, jangan egois Kokori. Jadi seolah-olah di sini Kokori itu menjadi korban, playing victim gitu ya terhadap apa yang selama ini dia buat. Dia mengatakan saya licik, saya jahat karena telah memframing, telah membuat narasi bahwa atas apa yang terjadi terhadap imigran gelap di Malaysia saat ini adalah ulah dari Kokori. Jadi seperti lempar batu sembunyi tangan gitu ya. Santai saja Kokori. Sebetulnya orang Malaysia, warga Malaysia itu malah berterima kasih kepada Anda. Karena perbuatan Anda, karena narasi Anda, kritikan Anda terhadap warga Malaysia, membuat warga Malaysia itu menjadi lebih sadar, menjadi terbuka matanya gitu ya. Yang tadinya mereka itu terkesan abai, menutup mata terhadap parti, termasuk TKI ilegal yang ada di sana. Mereka itu seolah-olah abai dan tutup mata. Tidak semua ya, sebagian dari mereka. Sekarang mereka menjadi lebih perhatian, menjadi lebih aktif untuk menertibkan imigran gelap ini, Pati. Padahal mereka terkesan melakukan pembiaran TKI ilegal yang ada di sana itu karena atas dasar hati nurani, atas dasar rasa keprimanusiaan gitu ya. Warga Malaysia itu tahu bahwa mereka itu masuk secara tidak resmi dan yang harus mereka lakukan adalah melaporkan Pati itu kepada immigration supaya ditertibkan. Tetapi atas dasar hati nurani, atas dasar rasa keprimanusiaan yang sangat tinggi, atas dasar simpati, kasihan kepada mereka, terutama TKI, mereka itu akhirnya mengurungkan niatnya untuk melaporkan mereka kepada immigration. Karena mereka tahu bahwa TKI itu datang ke Malaysia secara terpaksa, karena terpaksa oleh keadaan. Karena mereka susah di negaranya. Akhirnya mereka datang ke Malaysia dengan segala risiko yang membahayakan demi mendapatkan uang untuk dikirim ke kampung untuk menafkahi keluarganya, menyekolahkan anaknya, ngasih makan anaknya, membantu keluarganya, orang tuanya. Mereka tahu itu, sehingga itu kenapa sebagian warga Malaysia itu membiarkan Pati itu bekerja di sana.
Yang penting bagi mereka itu, para pati ini tidak mengganggu keseharian mereka. Mereka diam elok-elok, kerja elok-elok, bersopan santun, jaga adab, dan ikuti norma-norma yang ada di tempat itu. Ya, selain polemik atau kontroversi yang dibuat Kokori akhir-akhir ini, seperti yang menghina Malaysia waktu live dengan Bapak Riki itu, termasuk yang baru-baru ini mengkritik imigrasi Malaysia, Kokori jangan lupa dengan serangkaian narasi-narasi negatif yang dibuat oleh Kokori sebelum yang baru-baru ini, seperti dulu pernah membahas soal mobil gitu ya, yang bermodal dari Google Map ya. Dia menunjukkan bahwa mobil-mobil di Malaysia itu teruk, buruk, usang, udah tua gitu ya. Dan yang tentu itu membuat warga Malaysia tersinggung, bahkan sakit hati gitu ya. Jangan lupa itu. Dan ada lagi serangkaian-serangkaian narasi negatif yang dialamatkan kepada orang Malaysia, yang tentu itu menyinggung perasaan orang Malaysia. Dan itu semua tidak menutup kemungkinan akan memunculkan sentimen negatif kepada TKI yang ada di sana, ulah dari Kokori ini. Itu yang saya maksud Kokori dalam konten itu. Jadi di konten itu saya tidak semata-mata hanya membahas soal apa yang terjadi hari-hari ini di Malaysia, soal immigration dan imigran gelap di Malaysia. Tetapi yang menjadi poin utama yang saya bahas di konten itu dan perlu digarisbawahi oleh Kokori adalah saya membahas serangkaian narasi-narasi negatif yang Kokori buat selama ini yang ditujukan kepada warga dan negara Malaysia. Dan itu semua tidak menutup kemungkinan secara langsung ataupun tidak langsung itu akan berdampak kepada TKI yang ada di Malaysia, itu akan merugikan kepada TKI Malaysia. Jadi seolah-olah ini akan menjadi bara dalam sekam, api dalam sekam, yang lama-lama akan membakar seluruh sekam itu. Itu yang saya maksud Kokori. Jadi mudah-mudahan Kokori boleh memahami. Mudah-mudahan kedepannya Kokori lebih menahan diri untuk membuat komik, untuk membuat narasi-narasi negatif terhadap Malaysia. Karena di Malaysia itu banyak sekali warga negara Indonesia yang menggantung nasib di sana, bekerja di sana, mencari rezeki di sana, mendapatkan gaji di sana untuk menaikkan taraf hidup di kampung, menafkahi anak-anaknya di kampung, menyekolahkan anaknya di kampung, membantu kehidupan orang tuanya di kampung. Itu Kokori. Please lah. Jangan hanya karena perbuatan Anda, orang Malaysia itu jadi tidak suka kepada TKI. Ya. Tapi saya harap jangan sampai terjadi gitu ya. Dan di sini saya berpesan kepada Kokori, tidak ada gunanya Kokori mencari keburukan negara Malaysia. Kokori akan lebih berguna apabila Kokori mengkritik ke negara kita, mengkritik pemerintah kita. Kokori dorong pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, untuk membuka lapangan kerja agar warga kita itu tidak berbondong-bondong kerja di luar negeri, apalagi sampai menjadi pekerja ilegal di luar negara. Kritik pemerintah, ayo kritik pemerintah, dorong pemerintah untuk membuka sebanyak-banyaknya lowongan kerja, memperbesar sektor industri di negara kita, bangun pabrik-pabrik, perbanyak lowongan kerja, dan sesuaikan gaji dengan pekerjaan. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Yang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.